Pemirsa Pijar TV yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita jumpa kembali dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya bersama dengan saya Pendeta Esra Sorud dan rekan-rekan yang ada di studio Pijar TV ini. Program Pijar TV kali ini diproduksi dari kota Jakarta, dan kalau program ini bisa dihadirkan di hadapan saudara-saudara semua, ini adalah sebuah kemurahan dari Tuhan dan juga tidak terlepas dari dukungan Bapak Ibu pemirsa. Ada yang mendukung di dalam doa, ada juga yang memberikan dukungan di dalam dana, dan semua itulah yang memungkinkan program ini boleh hadir di hadapan saudara sekalian. Kita ada di dalam pelajaran atau seri pelajaran tentang doktrin Roh Kudus. Dan jikalau dalam penjelasan-penjelasan atau episode-episode sebelumnya ada hal-hal yang menyisakan pertanyaan di dalam pikiran saudara, atau juga mungkin ada hal yang sekian lama saudara jadi orang Kristen belum mengerti seputar iman Kristen, terlebih terkait dengan Roh Kudus, maka saudara boleh mengajukan pertanyaan. Di layar saudara ada nomor yang tersedia, kirimkan pertanyaan saudara ke sana dan tim Pijar TV akan meresponinya, akan menjawab setiap pertanyaan saudara. Baik saudara-saudara, kita ada dalam pelajaran tentang doktrin Roh Kudus, dan pada episode yang lalu saya sudah menjelaskan tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Beberapa pekerjaan penting yang perlu ditekankan, yakni pertama itu adalah soal baptisan Roh Kudus. Telah saya jelaskan beberapa hal penting di sana, yakni soal istilah baptisan Roh Kudus. Itu tidak berarti bahwa Roh Kudus membaptis kita. Dari ayat-ayat yang sudah saya tunjukkan itu menunjukkan bahwa baptisan Roh Kudus itu sebenarnya adalah Yesuslah yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Dengan dibaptis dengan Roh Kudus, kita dimasukkan ke dalam tubuh Kristus atau di dalam gereja universal. Dan kita dibaptis dengan Roh Kudus itu terjadi pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa dibaptis dengan Roh Kudus itu artinya sama dengan menerima Roh Kudus. Jadi kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu telah dibaptis dengan Roh Kudus. Menerima Roh Kudus, telah dibaptis dengan Roh Kudus. Maka pertanyaan kita sekarang muncul adalah, berapa kali orang harus dibaptis dengan Roh Kudus? Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Berapa kali? Nah, mengingat bahwa dibaptis dengan Roh Kudus itu sama dengan menerima Roh Kudus. Dan pada waktu seseorang percaya kepada Yesus, Roh Kudus masuk ke dalam dia menerima Roh Kudus. Ada keterangan dari Alkitab, yakni dalam Yohanes 14 ayat 16 tentang hal ini. Coba baca Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Ya, ini tentang Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi, kalau orang percaya kepada Yesus Kristus diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus yang masuk ke dalam orang itu selama-lamanya, sedangkan penerimaan Roh Kudus itu artinya dibaptis dengan Roh Kudus. Dan setelah dibaptis dengan Roh Kudus itu masuk selama-lamanya, tidak pernah keluar lagi. Maka dibaptis dengan Roh Kudus itu berapa kali? Ya, satu kali aja. Kecuali setelah dibaptis dengan Roh Kudusnya keluar, maka perlu lagi dibaptis ulang lagi dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus masuk lagi. Setelah itu kalau berdosa, Roh Kudus keluar lagi, maka perlu baptisan Roh Kudus lagi. Jadi kalau Roh Kudus masuk keluar, maka dibaptis dengan Roh Kudus harus berulang-ulang. Tapi ternyata menurut ayat tadi, Roh Kudus itu mendiami kita selama-lamanya, menyertai kita selama-lamanya, maka kita tidak pernah menerima Roh Kudus itu lebih dari satu kali. Kita tidak pernah menerima Roh Kudus berulang-ulang. Maka itu juga berarti bahwa
seseorang dibaptis dengan Roh Kudus itu tidak pernah terjadi lebih dari satu kali. Hanya satu kali saja. Selain itu saudara ya, kata dibaptis dalam kalimat dibaptis dengan Roh Kudus itu dari sisi bahasa Yunaninya itu ditulis dalam bentuk aorist. Nah, apa itu aorist ya? Nah, aorist itu adalah satu bentuk lampau di mana itu terjadi pada waktu lampau dan tidak terjadi lagi. Ya. Karena itu dari sisi itu maka kita harus berkata bahwa Roh Kudus datang sekali saja. Dalam episode sebelumnya saya telah menjelaskan soal ada yang disebut sebagai status dan ada yang disebut sebagai pengalaman. Maksudnya adalah status dibaptis dengan Roh Kudus itu terjadi pada hari Pentakosta. Sedangkan pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus terjadi pada saat kita percaya. Nah, keduanya ini disebut dibaptis dengan Roh Kudus, tapi itu dalam bentuk aorist. Bentuk lampau. Satu kali terjadi dan tidak terjadi lagi. Itu berarti bahwa pengalaman atau peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan itu hanya berlaku satu kali. Roh Kudus tidak datang berkali-kali. Tidak dicurahkan berkali-kali. Dan pengalaman kita dibaptis dengan Roh Kudus atau menerima Roh Kudus itu juga terjadi satu kali. Ya. Itu sama dengan Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib berapa kali? Ya. Satu kali. Tapi kenapa tiap tahun ada Jumat Agung? Apakah tiap Jumat Agung itu Yesus mati? Tidak kan? Hanya peringatan aja kan? Sama dengan Natal. Natal itu Yesus lahir kan? Tapi tiap tahun kita Natal. Tapi bukan berarti Yesus lahir tiap tahun. Itu hanya peringatan atau perayaan. Begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu dicurahkan satu kali saja pada hari Pentakosta 2000-an tahun yang lalu. Roh Kudus tidak datang berulang-ulang. Ini penting untuk dimengerti karena ada kelompok-kelompok Kristen tertentu atau gereja-gereja tertentu yang setiap tahun puasa 10 hari menjelang hari Pentakosta dan mereka berdoa supaya Tuhan mengutus Roh Kudus lagi. Ya. Pokoknya setelah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian kan Roh Kudus turun. Jadi 10 hari setelah Yesus naik ke surga, mereka tiap hari doa puasa. Pas hari Pentakosta minta supaya Roh Kudus dicurahkan lagi. Salah. Ya. Karena Roh Kudus sekali saja datang. Seperti Yesus mati sekali saja, dia lahir sekali lagi. Setiap satu kali saja, setiap tahun itu hanya perayaan-perayaan. Maka perayaan Pentakosta kita setiap tahun itu hanya memperingati turunnya Roh Kudus, tapi bukan meminta Roh Kudus turun lagi. Itu hanya satu kali saja. Maka begitu juga pengalaman menerima Roh Kudus. Saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa saat seseorang percaya kepada Yesus, dia terima Roh Kudus. Waktu percaya Yesus terima Roh Kudus dan Roh Kudus masuk selama-lamanya tidak keluar. Maka kamu tidak bisa menerima Roh Kudus berulang-ulang. Kalau kamu tidak bisa terima Roh Kudus berulang-ulang, maka kamu tidak bisa dibaptis dengan Roh Kudus berulang-ulang. Maka sebenarnya dibaptis dengan Roh Kudus itu hanya bisa terjadi satu kali dalam sejarah hidupmu. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat kata-kata dari Pendeta Stephen Tong. Agak panjang memang, tapi bagus untuk kita mengerti. Baptisan Roh Kudus diungkapkan 7 kali sampai ayat 1 Korintus 12 ayat 13 ini. Dan selesai sudah seluruh pembahasan tentang hal ini. Maka istilah ini tidak muncul lagi di sepanjang Alkitab. Rasul Paulus menulis banyak surat yang lain, tetapi istilah ini tidak pernah ditulis dan dibahas lagi. Bahkan penulis surat yang lain juga tidak lagi membicarakan baptisan Roh Kudus. Andai kata memang setiap gereja memerlukan baptisan Roh Kudus, maka tentunya anjuran atau perintah ini harus dibahas di setiap surat ke gereja-gereja. Tetapi janji atau perintah itu sama sekali tidak ada.
Maka tidaklah salah ketika seorang penulis tafsiran dan teolog yang cukup terkenal saat ini, Leon Morris, ketika ditanya mengenai baptisan Roh Kudus berkata, "Saya tidak melihat hal tersebut muncul di dalam surat-surat Perjanjian Baru. Yang saya ketahui, hal itu sudah terjadi pada masa lalu dan tidak terulang lagi." Oke. Hal ini terjadi pada masa lalu dan tidak terulang lagi. Itu berarti baptisan Roh Kudus satu kali saja kan? Oke, lanjut. Kalimat ini sungguh benar. Kalau banyak gereja saat ini mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus perlu diterima di setiap gereja dengan tanda-tanda berbahasa lidah, saya tidak mengerti bagaimana mereka mendapat ajaran itu. Mereka mengambil ayat-ayat yang kelihatannya mirip untuk mendukung pikiran mereka sendiri. Bagaimana kita dapat menerima pengajaran bahwa setiap tahun gereja harus berdoa lagi 10 hari untuk menunggu Roh Kudus turun? Kita perlu kembali kepada pengajaran Alkitab. Kita perlu taat kepada pengajaran Alkitab yang sungguh. Berapa kalikah Roh Kudus harus turun dan turun lagi ke dalam gerejanya? Dan di antara turun dan turun lagi, kapankah Roh Kudus pernah cuti dari dunia ini? Maka, gereja sekarang ini telah memaksa Roh Kudus untuk naik turun sampai 2000 kali. Ketika Yesus mengatakan hal itu dikarenakan Roh Kudus belum turun. Alkitab menegaskan bahwa hanya satu kali Roh Kudus turun ke dalam gerejanya, yaitu pada hari Pentakosta. Kita perlu mengerti pemahaman mengenai baptisan Roh Kudus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, jadi dari kata-kata Pendeta Stephen Tong itu kembali menegaskan apa yang sudah saya katakan bahwa baptisan Roh Kudus tidak pernah terjadi lagi. Satu kali saja secara status pada hari Pentakosta dan tidak pernah lagi ada Pentakosta kedua, Pentakosta ketiga, keempat dan lain sebagainya. Tidak. Itu satu kali saja. Ya. Maka ada pendeta yang mempopulerkan ada Pentakosta ketiga, ya. Nanti ada keempat, kelima lagi, itu jelas adalah ajaran yang salah. Satu kali saja pada hari Pentakosta. Dan secara pengalaman juga satu kali saja pada waktu kamu percaya. Jadi kalau ada orang yang kalau KKR mau dapat baptisan Roh Kudus, dia maju. Ya. Hari kedua KKR dapat baptisan Roh Kudus, dia maju lagi. Ya. Tahun depan ada KKR lagi, maju lagi. Jadi dia mau menerima baptisan Roh Kudus berulang-ulang. Nah, itu jelas pengertian yang kacau. Nah, dari sini kita belajar bahwa baptisan Roh Kudus itu memang hanya terjadi satu kali. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang lain adalah bahwa bagaimana caranya supaya saya dibaptis dengan Roh Kudus? Bagaimana cara saya dibaptis dengan Roh Kudus atau menerima baptisan Roh Kudus? Nah, di sini juga sekali lagi banyak pengertian yang kacau balau. Nah, oke, coba baca kata-kata Paul Yonggi Cho dalam bukunya Roh Kudus Adimitra Saya. Dia bilang apa? Coba baca. Iman tidak berarti bahwa seseorang secara otomatis menerima kepenuhan Roh Kudus. Itu merupakan sesuatu yang seorang harus berdoa dan memohonnya. Nah, pertama-tama kelihatannya Paul Yonggi Cho ini tidak membedakan antara baptisan dan kepenuhan. Dia menyamakan antara baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Padahal itu dua hal yang berbeda. Makanya di sini dia katakan bahwa iman tidak berarti bahwa seorang secara otomatis menerima kepenuhan Roh Kudus. Dia memang menyamakan keduanya. Nah, itu merupakan sesuatu yang harus, ya, seorang harus berdoa dan memohonnya. Berarti untuk mendapatkan Roh Kudus perlu berdoa. Doa minta supaya kamu dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Ini jelas adalah ajaran yang salah. Ya. Pertama-tama ingatlah bahwa dibaptis dengan Roh Kudus tidak sama dengan kepenuhan Roh Kudus. Nanti saya akan jelaskan juga soal kepenuhan Roh Kudus itu. Tapi itu tidak sama. Nah, dibaptis dengan Roh Kudus seperti yang saya jelaskan ini, artinya menerima Roh Kudus. Nah, menariknya adalah bahwa
Kalau dibaptis dengan Roh Kudus ini sama dengan menerima Roh Kudus. Kapan kita menerima Roh Kudus? Saat kita percaya. Oke. Kalau saya beritakan Injil padamu, maukah engkau percaya Yesus? Mau. Kamu percaya. Otomatis dapat Roh Kudus? Otomatis kan? Perlu minta nggak? Ya? Tuhan, saya sudah percaya, jadi berikanlah Roh Kudus. Perlu nggak? Nggak perlu. Karena otomatis terjadi. Itu firman Tuhan dan janji Tuhan. Ya. Jadi kamu tidak berdoa untuk terima Roh Kudus pun, Roh Kudus pasti otomatis diberikan. Karena kalau tidak diberikan, Tuhan ingkar janji. Ya, Tuhan ingkar janji. Karena itulah maka kita tidak pernah diperintahkan di dalam Alkitab supaya mencari baptisan Roh Kudus. Karena baptisan Roh Kudus itu, kita tidak pernah diperintahkan mencari baptisan Roh Kudus, tidak pernah diperintahkan untuk meminta baptisan Roh Kudus. Karena baptisan Roh Kudus terjadi waktu kita percaya, Alkitab hanya berisi perintah untuk kita percaya. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Kamu harus percaya Yesus. Karena waktu kamu percaya Yesus, otomatis dibaptis dengan Roh Kudus. Atau otomatis terima Roh Kudus. Maka untuk dibaptis dengan Roh Kudus, caranya cukup percaya. Nggak perlu minta-minta. Cukup percaya. Kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Coba baca kata-kata Pendeta Budi Asali. Tiap orang Kristen yang sejati pasti sudah mengalami baptisan Roh Kudus, sehingga tidak perlu lagi untuk meminta atau mencari. Perlu saudara camkan bahwa kitab suci tidak pernah menyuruh kita meminta atau mencari baptisan Roh Kudus. Kitab suci hanya menyuruh kita percaya kepada Kristus. Karena dengan percaya kepada Kristus, kita pasti menerima baptisan Roh Kudus. Ya, waktu percaya Kristus menerima baptisan Kudus. Jadi nggak perlu acara doa khusus untuk terima Roh Kudus. Ya. Kalau berdoa untuk dituntun Roh Kudus, ya. Berdoa untuk dipimpin Roh Kudus, ya. Berdoa untuk dicerahkan oleh Roh Kudus, ya. Berdoa supaya dikuatkan oleh Roh Kudus, ya. Tapi berdoa untuk mendapatkan Roh Kudus, supaya Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, atau supaya kita mengalami apa yang disebut sebagai baptisan Roh Kudus, itu tidak perlu. Karena itu sudah janji Tuhan. Ya. Yang diperintahkan itu adalah percaya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pada satu lagi, dan ini memang cukup kontroversial, yaitu apakah dibaptis dengan Roh Kudus? Apa tandanya? Apakah itu harus ditandai dengan berbahasa roh atau berbahasa lidah? Nah, disinilah ada banyak sekali tokoh atau banyak sekali pendeta yang mengajarkan, gereja yang mengajarkan bahwa tanda orang dibaptis dengan Roh Kudus adalah dia harus berbahasa roh. Coba berikan kata-kata dari Paul Yonggi Cho. Berbicara dengan bahasa lain itu sendiri bukanlah kepenuhan Roh Kudus. Namun seperti yang ditegaskan dalam Alkitab, berkata dengan bahasa lain merupakan tanda lahiriah yang umum bahwa seseorang telah menerima kepenuhan Roh Kudus. Ya, lihat ya, kalimat terakhirnya dia itu adalah, ya, berkata-kata dengan bahasa lain merupakan tanda lahiriah yang umum bahwa seorang telah menerima kepenuhan Roh Kudus. Lagi-lagi ya, dia tidak membedakan antara baptisan dan kepenuhan. Nah, karena itulah orang-orang yang, karena pemahaman semacam ini, maka orang-orang yang tidak bisa atau belum bisa berbahasa roh, itu dianggap belum mengalami baptisan Roh Kudus. Ya. Kalau kamu bahasa roh, kamu sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Gak bahasa roh, gak ada.
belum dibaptis dengan Roh Kudus. Ini pemahaman yang sangat umum, tapi gara-gara pemahaman yang salah seperti ini, ya, pemahaman yang salah seperti inilah, maka akhirnya coba bayangkanlah bahwa kalau kita punya paham bahwa tanda dibaptis Roh Kudus adalah bahasa roh. Dia bahasa roh. Berarti dia sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Dia bahasa roh. Oh, sudah dibaptis Roh Kudus. Ini bahasa roh, dibaptis Roh Kudus. Yang ini bahasa roh, dibaptis dengan Roh Kudus. Yang ini kamu sendiri yang tidak. Apa yang muncul di pikiranmu? Ih, berarti semua di sini sudah dibaptis Roh Kudus, hanya saya saja yang enggak ya? Maka kamu aneh sendiri. Daripada dinilai tidak ada baptisan Roh Kudus, lebih baik lebih baik pura-pura berbahasa roh supaya dianggap dibaptis juga dengan Roh Kudus. Nah, inilah yang seringkali terjadi. Ada orang yang sebenarnya nggak ada karunia bahasa roh, tapi ya dia pura-pura lah berbahasa roh supaya dianggap juga dibaptis dengan Roh Kudus. Karena kalau semua dalam ruangan ini semua bahasa roh, hanya kamu sendiri tidak, itu jadi masalah. Apalagi kalau bikin bahasa roh yang ikut-ikutan kan gampang ya. Tinggal dengar saya yang sebelah tuh bunyinya bagaimana ya. Ya kan? Oh, dia punya bala 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 bala. Oh, hanya bala-bala saja kan mudah kan ya kan? Tinggal bagaimana kelincahanmu saja kan. Nah, akhirnya kamu juga membunyikan yang sama supaya dianggap berbahasa roh, supaya semua mengakui, oh, kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Bahkan ada gereja yang membuat peraturan bahwa syarat untuk menjadi pelayan di gereja itu, entah WL, singer, pemusik, penerima tamu, syaratnya harus berbahasa roh. Ya. Karena pikiran bahwa kalau dia nggak bahasa roh, berarti dia belum dibaptis dengan Roh Kudus. Belum ada Roh Kudus. Bagaimana orang belum ada Roh Kudus mau ikut terlibat pelayanan? Ya. Maka mau jadi pemusik di gereja harus dibaptis dengan Roh Kudus. Tandanya bahasa roh. Maka semua harus bahasa roh. Kalau nggak bahasa roh, terima tamu pun nggak boleh. Ya. Nah, bayangkan semua pelayan sudah berbahasa roh. Kau sendiri tidak. Wah, ini jadi orang Kristen kelas 2 nih, ya kan? Nah, supaya tidak dianggap demikian, maka kamu berbahasa roh ala kamu sendiri sudah kan? Dan itulah yang sering terjadi. Ya, karena pemahaman yang salah ini. Nah, kalau kita mengacu kepada catatan Alkitab, memang ada kasus-kasus di mana baptisan Roh Kudus itu ditandai dengan berbahasa roh. Contoh ya, Kisah 2 ayat 4, Kisah Pentakosta. Kisah 2 ayat 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Ya, jadi murid-murid kan hari Pentakosta itu kan penuh Roh Kudus, tapi karena hari Pentakosta itu juga mereka dibaptis dengan Roh Kudus, lalu ditandai mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Berarti murid-murid yang dibaptis dengan Roh Kudus itu berbahasa roh. Kisah 10. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Lalu Kisah 19 ayat 6. Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi kita bisa lihat di Kisah 2, orang dapat baptisan roh, bahasa roh. Kisah 10 ada baptisan roh, bahasa roh. Kisah 19 ada baptisan roh, bahasa roh. Maka mereka bikin kesimpulan, orang kalau dibaptis dengan Roh Kudus, tandanya harus berbahasa roh. Tapi kesalahannya adalah begini, bahwa mereka lupa ada
banyak contoh di mana orang dibaptis dengan Roh Kudus atau menerima Roh Kudus, tapi nggak bahasa roh. Oke. Pada waktu hari Pentakosta, Simon Petrus berkhotbah. Berapa orang bertobat? Ya, 3.000 orang bertobat ya. Dan pada waktu Petrus khotbah itu dia sudah bilang kalau mereka bertobat atau percaya Yesus, mereka akan dapat Roh Kudus. Coba Kisah 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu." Berarti ini mereka percaya ya. Suruh bertobat, suruh diberi dibaptis, pasti mereka orang percaya. Terus? Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi kalau mereka percaya, mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus di sini bukan berarti karunia dari Roh Kudus, tapi Roh Kudus sebagai karunia. Roh Kudus sebagai sebuah pemberian. Dengan kata lain, kalau kamu percaya Yesus, kamu akan terima Roh Kudus. Berarti 3.000 orang bertobat itu dan dibaptis itu, berarti mereka 3.000 orang ini orang percaya. Dan 3.000 orang itu mendapat Roh Kudus. 3.000 orang itu dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi ada 3.000 orang percaya, berarti ada 3.000 orang menerima Roh Kudus, dan ada 3.000 orang dibaptis dengan Roh Kudus. Dari 3.000 orang itu ada yang bahasa roh? Tidak ada. Ya. Adalah aneh bahwa ketika rasul-rasul yang hanya 12 orang itu dibaptis dengan Roh Kudus dan berbahasa roh, dicatat oleh Alkitab. Ya, beberapa orang di bagian Alkitab yang lain dibaptis dengan roh, lalu berbahasa roh, dicatat. Tapi bukankah adalah sesuatu yang spektakuler kalau 3.000 orang yang berbahasa roh, itu kan sesuatu yang menggemparkan. Kenapa tidak dicatat? Itu aneh. Maka kemungkinannya adalah bahwa 3.000 orang itu memang tidak berbahasa roh, dan tidak dicatatnya bahwa 3.000 orang itu berbahasa roh, itu berarti pesan bagi kita bahwa orang dibaptis dengan Roh Kudus itu tidak selamanya harus bahasa roh. Untuk murid-murid bahasa roh. Di sini bahasa roh, di sini bahasa roh, tapi yang 3.000 orang tidak. Ya. Begitu juga ketika Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida di Ethiopia itu, di Kisah pasal 18. Dia percaya Yesus dan dia pasti dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi tidak dikatakan sida-sida itu berbahasa roh. Lydia dari Tiatira yang percaya Yesus di Kisah pasal 16, pasti terima Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, tapi tidak dicatat bahwa Lydia bahasa roh. Ya. Kepala penjara Filipi itu juga percaya Yesus, pasti dibaptis dengan Roh Kudus, tapi kepala penjara Filipi pun tidak dikatakan dia bahasa roh. Menurut saya ada lebih banyak orang percaya yang tidak berbahasa roh ketimbang yang berbahasa roh. Maka di sini kita harus menyimpulkan bahwa dibaptis dengan Roh Kudus itu tidak harus ditandai dengan bahasa roh. Bisa ada yang berbahasa roh, tapi bisa juga tidak. Mungkin waktu dia dibaptis dengan Roh Kudus dia bahasa roh, tapi waktu kamu dibaptis Roh Kudus tidak. Ini bahasa roh, ini tidak. Maka di sini penting untuk kita mengerti, karena kekacauan pemikiran ini, pengajaran ini, sehingga banyak orang lalu akhirnya mengharuskan orang bahasa roh sebagai tanda atau bukti bahwa dia telah menerima Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, coba baca kata-kata Pendeta Budi Asali. Bahkan orang yang dipenuhi Roh Kudus pun tidak mesti berbahasa roh. Contoh Stefanus di Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 dikatakan bahwa ia penuh dengan Roh Kudus, tetapi tidak pernah dikatakan bahwa ia berbicara dalam bahasa roh. Ya, Stefanus penuh Roh Kudus, tapi tidak pernah ada catatan dia berbahasa roh. Ya. Maka kesimpulan kita adalah bahwa baptisan Roh Kudus tidak harus ditandai dengan bahasa roh. Dan juga harus ingat satu hal lah, bahasa roh ya
itu di dalam Alkitab statusnya adalah karunia. Ya. Namanya karunia, kan kepada seorang Roh beri karunia ini. Kepada orang yang lain Roh beri karunia ini. Kepada yang lain Roh beri karunia ini. Kepada yang ini karunia berbahasa roh. Kepada yang ini karunia menafsirkan bahasa roh. Indikasi, itu mengindikasikan bahwa kepada ini Roh berikan karunia bahasa roh, tapi kepada ini tidak. Kepada ini tidak. Maka yang namanya karunia itu tidak berarti semua orang harus miliki. Tergantung Roh beri pada siapa. Kalau Roh berikan pada dia, ya dia dapat bahasa roh. Tapi kalau Roh tidak berikan pada dia, ya bagaimana dia bisa bahasa roh? Ya. Kecuali dia bahasa roh palsu. Maka di sini sekali lagi, itu bahasa roh bukan tanda kepenuhan atau tanda baptisan Roh Kudus. Itu adalah karunia Roh Kudus. Nah, tentu saja di dalam pengalaman kita ini ada banyak kasus, banyak problem, banyak pemahaman seputar dengan masalah ini. Tapi nanti akan ada episode khusus yang akan membahas tentang masalah karunia berbahasa roh ini. Ya, tunggu saja pada episode-episode yang akan datang. Ini hanya sekedar sekilas saja saya menjelaskan ini, tapi ada pembahasan khusus. Yang pasti adalah ini bukan suatu keharusan, bukan tanda pasti orang dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi kalau ini membuat saudara punya pertanyaan, karena sekali lagi praktek semacam ini terlalu banyak dan membingungkan dan mengacaukan. Kalau saudara punya pertanyaan, maka kami persilahkan saudara bertanya. Ada nomor di layar kaca Anda, kirimkan pertanyaan Anda ke nomor tersebut dan tim Pijar TV dengan senang hati akan menjawab pertanyaan saudara. Ya, dan terima kasih juga untuk semua dukungan yang telah diberikan sehingga program Ku Tahu Yang Ku Percaya terus bisa memberkati banyak orang. Doa saudara, dukungan dana saudara yang sudah diberikan, itulah yang membuat program ini terus mengudara dan bisa mengajar banyak orang tentang kebenaran. Ya, nah itu tentang tanda orang dibaptis dengan Roh Kudus, dan dengan demikian kita sudah menyelesaikan pembahasan kita seputar baptisan Roh Kudus. Ya. Sekarang kita akan masuk pembahasan yang baru. Kita akan membahas apa yang disebut, pertama tadi kan baptisan Roh Kudus. Sekarang kita membahas apa yang disebut sebagai kepenuhan Roh Kudus atau penuh Roh Kudus. Ya. Nah, kalau dibaptis dengan Roh Kudus itu artinya terima Roh Kudus. Lalu dipenuhi Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus itu apa artinya? Nah, untuk memahami apa maksudnya, maka coba kita lihat ayat yang berbicara tentang ini. Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jangan mabuk oleh anggur. Lalu, tapi hendaklah Penuh dengan roh. kamu penuh dengan roh. Jadi ada dua hal dibicarakan di sini. Mabuk anggur dengan penuh roh. Mabuk anggur, penuh roh. Kelihatannya antara penuh roh dengan mabuk anggur ini ada hubungan. Itulah sebabnya pada hari Pentakosta ketika murid-murid mendapatkan Roh Kudus, sehingga mereka penuh dengan roh, lalu mulai muncul tuduhan orang-orang dalam Kisah 2 ayat 13, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi murid-murid yang sedang penuh dengan roh dituduh sedang mabuk anggur. Maka mabuk anggur dan penuh roh itu kelihatannya ada hubungan dan ada kesamaannya, ya, ada kesamaan. Nah, apa kesamaan antara mabuk anggur dan penuh roh? Saya sudah pernah singgung ini dalam episode sebelumnya, tapi sekilas saja. Sekarang kita akan membahas secara khusus tentang penuh Roh Kudus ini.
Tetapi saudara, kesamaannya itu adalah sama-sama berada di bawah pengaruh. Kalau orang mabuk anggur, maka dia berada di bawah pengaruh anggur. Demikian juga orang penuh dengan roh, maka dia berada di bawah pengaruh roh. Kalau orang, itu jadi persamaannya adalah sama-sama di bawah pengaruh ya. Tapi ada perbedaan. Ada perbedaan antara mabuk anggur dan penuh roh ini. Kalau mabuk anggur, pernah mabuk? Pernah? Ya. Kalau kalian mabuk setengah mabuk atau sungguh-sungguh mabuk? Pernah sungguh-sungguh mabuk, ya. Lalu pada waktu mabuk itu apa yang kau buat? Lupa kan? Berarti nggak sadar. Waktu dia mabuk, dia kehilangan kontrol diri. Ya. Bawa motor dalam keadaan mabuk, dia kira di jalan tol, padahal itu got. Berarti pikirannya sudah kontrol dirinya, pikirannya sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Ya, seperti saya bilang, saya pernah lihat orang mabuk yang pelok tiang listrik dan dia rayu tiang listrik itu, kekasihku, manis sekali kau. Padahal tiang listrik. Berarti orang mabuk anggur itu kehilangan self-control. Ya. Makanya di dalam Efesus 5:18 dikatakan tadi, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Hilang self-control. Hilang penguasaan diri. Tapi itu beda dengan orang yang penuh roh. Kalau orang dikuasai anggur, hilang kontrol diri, tidak menguasai diri. Sebaliknya orang yang penuh dengan roh, dia pasti ada penguasaan diri. Dan penguasaan diri ini adalah salah satu dari buah roh yang dibicarakan di Galatia pasal 2 itu ya. Galatia 5 ya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Maka memang ada sama mabuk anggur dengan penuh roh, yaitu sama-sama di bawah pengaruh. Tapi ada beda. Di bawah pengaruh anggur, hilang kontrol diri. Di bawah pengaruh Roh Kudus, kontrol diri ada. Makanya kalau ada orang mengaku dipenuhi Roh Kudus, tapi tidak bisa kontrol diri, tidak bisa kuasai diri, kok kayaknya lebih cocok disebut mabuk anggur ya, daripada dipenuhi roh. Misalnya ibadah-ibadah, lalu dipenuhi Roh Kudus, akhirnya dia lompat gemetar-gemetar buka baju. Itu terjadi. Ya, celakanya yang buka baju di perempuan lagi. Ya, sementara kebaktian-kebaktian seperti wow, dapat Roh Kudus, buka baju semua, lalu loncat-loncat. Kok jadi gila begitu? Ya. Ada orang lagi mengaku, wah dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba dia guling-guling, tidak peduli roknya terangkat bagaimana ya, kelihatan celana dalam semua. Makanya seperti saya bilang bahwa saya hadir dalam satu persekutuan, mereka bagi kain khusus perempuan untuk ikat. Kenapa? Karena nanti waktu acara kepenuhan Roh Kudus, mereka akan guling-guling, dan kalau dia pakai rok, maka ini akan bisa terbuka semua roknya, makanya dikasih kain. Artinya mereka memahami bahwa orang kalau dipenuhi Roh Kudus itu sampai nggak bisa kontrol diri, sampai telanjang pun tidak tahu lagi. Padahal orang yang salah satu buah roh itu adalah penguasaan diri, fungsi self-control tidak hilang, akal budi tetap jalan. Itu beda dengan mabuk anggur. Ya. Karena itu perhatikan baik-baik. Saudara yang seringkali mengaku dapat kepenuhan roh, tapi mulai bertindak aneh-aneh sampai otak tidak berfungsi dengan baik lagi, akal budi tidak berfungsi dengan baik lagi. Ya. Saya pernah hadir sebuah persekutuan. Tiba-tiba yang dipercaya satu adalah seorang perempuan dimasuki dan dipenuhi roh. Nah, lalu karena dia dipenuhi roh Kudus, maka Roh Kudus murka terhadap dosa. Maka dengan keadaan yang begitu marah, dia datang dan dia hajar semua orang di persekutuan, dia pukul. Ya, semua yang karena ini kamu orang berdosa, Tuhan murka, lalu bokpak menghadap satu lagi, pukul sampai menghadap saya pun. Ya,
kamu orang berdosa dihajar, dia terpaksa saya harus double cover gitu ya. Oh, ini kita ibadah, bagaimana mau tinju nih ya. Tapi ini ibadah seperti apa? Orang mengaku penuh Roh Kudus, tapi hilang kontrol. Tidak. Ya. Nah, tapi kita kembali ke persamaan. Mabuk anggur dan penuh roh ada kesamaan, yaitu kalau mabuk anggur di bawah pengaruh anggur, penuh roh itu di bawah pengaruh roh. Ya. Nah, dipenuhi roh. Saya mau mengajak kita survei sedikit Alkitab untuk mengetahui apa sih artinya dipenuhi. Coba kita lihat Yohanes 16 ayat 6. Yohanes 16 ayat 6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Nah, di situ dibilang hatimu berduka cita. Nah, dalam bahasa aslinya harusnya ada satu kata pleroo. Dan pleroo itu artinya dipenuhi. Tapi dalam terjemahan Alkitab Indonesia tidak muncul kata dipenuhi. Kalau dalam terjemahan lama, bunyinya begini. Hanyalah sebab aku sudah mengatakan segala perkara itu padamu, maka duka cita telah penuh dalam hatimu. Lihat Alkitab Indonesia tadi, terjemahan baru nggak ada kata penuh. Tapi terjemahan lama ada. Duka cita telah penuh dalam hatimu. Sama dengan versi bahasa Inggris King James. Ya. Sorrow had filled your heart. Memenuhi kesedihan, duka cita itu memenuhi hatimu. Kalau begitu apa artinya dipenuhi duka cita? Dipenuhi duka cita artinya duka cita menguasai dia. Duka cita menelan dia pada saat itu. Itu artinya dipenuhi. Dipenuhi duka cita. Oke, contoh lain. Lukas 5:26. Lukas 5 ayat 26. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, di situ ayat itu bilang mereka sangat takut. Terjemahan harfiah dari bahasa Yunani bukan mereka sangat takut, tapi mereka dipenuhi ketakutan. Ya. Dalam Alkitab terjemahan MILT dia bilang rasa kagum menerpa semua orang dan mereka memuliakan Allah dan dipenuhi rasa takut. Jadi bukan hanya sekedar mereka sangat takut, tapi dipenuhi rasa takut. Ya, makanya King James juga bilang filled with fear, ya, dipenuhi takut. Artinya apa? Artinya dikuasai sepenuhnya oleh ketakutan. Kalau tadi dipenuhi kesedihan, duka cita, dikuasai sepenuhnya oleh kesedihan. Sekarang dipenuhi sepenuhnya oleh ketakutan. Satu contoh lagi, Lukas 6 ayat 11. Lukas 6 ayat 11. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Maka meluaplah amarah mereka. Dalam bahasa Yunani, terjemahannya haruslah mereka dipenuhi kemarahan. Beberapa terjemahan Alkitab bilang dipenuhi kemarahan. Apa artinya dipenuhi kemarahan? Artinya bahwa mereka dikuasai sepenuhnya oleh rasa marah. Atau rasa marah menguasai sepenuhnya pikiran dan hati mereka. Maka sekarang gini, dipenuhi duka cita, berarti duka cita menguasai sepenuhnya. Dipenuhi takut, artinya takut menguasai sepenuhnya. Dipenuhi kemarahan, artinya amarah menguasai sepenuhnya. Dari contoh-contoh ini maka kita bisa lihat apa artinya dipenuhi. Dipenuhi artinya dikuasai sepenuhnya, ya. Seperti kata John F. MacArthur. Coba baca kata-kata MacArthur.
Karenanya kita mengerti bahwa kata dipenuhi itu digunakan dalam Alkitab bagi mereka yang sama sekali dikuasai oleh suatu emosi tertentu. Jadi dipenuhi artinya dikuasai. Itu intinya ya. Dipenuhi artinya dikuasai. Ini sama seperti Kisah 5 ayat 3. Coba baca. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Oke, mengapa hatimu dikuasai iblis? Dalam bahasa Yunaninya ada kata pleroo tadi. Sehingga artinya mengapa hatimu dikuasai iblis? Itu terjemahan harfiah adalah mengapa iblis memenuhi hatimu? Ya. Why had Satan filled thy heart? How is that Satan has so filled your heart? King James dan NIV menerjemahkan demikian. Jadi artinya setan menguasai, iblis menguasai sepenuhnya. Nah, kalau begitu artinya, maka sekarang apa artinya? Coba ya. Dipenuhi duka cita, berarti duka cita menguasai sepenuhnya. Dipenuhi takut, takut menguasai sepenuhnya. Dipenuhi amarah, amarah menguasai sepenuhnya. Dipenuhi iblis, iblis menguasai sepenuhnya. Berarti dipenuhi Roh Kudus, berarti Roh Kudus menguasai sepenuhnya. Jadi kalau kamu dipenuhi Roh Kudus menguasai kamu sepenuhnya. Ya, dipenuhi Roh Kudus menguasai. Kamu dipenuhi amarah, maka amarah menguasai kamu sepenuhnya. Dipenuhi duka cita, maka duka cita menguasai kamu sepenuhnya. Itu artinya dipenuhi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang arti dipenuhi roh ini, kita mau melihat gejala, fenomena. Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus tuh, kira-kira apa yang terjadi pada dia? Karena ini kan dipenuhi artinya dikuasai sepenuhnya. Waktu dia dipenuhi Roh Kudus, apa yang dia buat? Oke, kita lihat beberapa contoh di Alkitab. Lukas pasal 1 ayat 15-16. Lukas 1 ayat 15 sampai 16. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Sabar ya. Ini tentang Yohanes Pembaptis. Ya. Terus Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. oke, jadi Yohanes Pembaptis dipenuhi dengan roh. Apa yang terjadi? Ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Oke, berarti ketika Yohanes Pembaptis dipenuhi roh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ia akan membuat banyak orang Dia Israel. bikin banyak orang bertobat akhirnya. Ya. Sebelum itu dikatakan bahwa dia tidak minum anggur, tidak minum minuman keras. Jadi gara-gara dia dipenuhi oleh Roh Kudus itu, dia tidak minum anggur, tidak minum minuman keras, bahkan dia bisa bikin banyak orang bertobat. Kenapa? Dipenuhi Roh Kudus. Oke. Kisah 2 ayat 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Oke. Begitu penuh dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Bisa bahasa lain. Ya. Bahasa lain ini bukan bahasa dari surga. Ini bahasa yang ada di bumi. Kan pada waktu mereka ngomong begitu kan, lalu orang-orang heran. Orang-orang ini bagaimana dia bisa bicara dengan bahasa yang kita pakai di daerah kita? Ya. Jadi ini misalnya sama seperti kamu dari Sulawesi ya. Tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus. Bahasa Spanyol. Padahal kamu gak pernah belajar bahasa Spanyol, gak pernah kursus. Ya. Ini dari Nias, tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus. Bahasa Portu. Gak pernah belajar. Nah itu kira-kira yang terjadi di sini. Maka, tapi mengapa sampai murid-murid bisa bicara dalam bahasa lain? Karena dipenuhi oleh roh. Rupanya di Yohanes Pembaptis, begitu dipenuhi roh, dia bisa bikin banyak orang bertobat. Yang ini dipenuhi roh, bisa bikin ngomong bahasa-bahasa yang lain. Oke, kisah 4. Ayat 8.
Kisah Para Rasul 4 ayat 8. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Oke, sabar. Jadi ini Petrus lagi penuh dengan Roh Kudus nih ya. Sekarang lihat, waktu Petrus penuh dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Ya. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka diketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Petrus penuh Roh Kudus. Pada waktu Petrus penuh Roh Kudus, dia bisa jawab orang Yahudi dengan berani, sekaligus beritakan Injil. Ya, kalau Yohanes penuh Roh, dia bawa orang bertobat. Ya, murid-murid penuh Roh, bahasa lain. Petrus penuh Roh, bicara dengan berani tentang Yesus. Kisah 4 ayat 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Nah, mereka penuh Roh. Apa yang terjadi? Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Berarti begitu penuh Roh, langsung berani. Luar biasa, beritakan firman. Kisah 6 ayat 9. Kisah Para Rasul 6 ayat 9. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Berarti ini ada perdebatan nih. Orang Yahudi lagi mau berdebat dengan Stefanus. Lalu ayat 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Oke, berarti rupanya waktu berdebat dengan orang Yahudi, Roh Kudus ini ada di balik Stefanus. Makanya Roh Kudus yang berkata-kata, mendorong Stefanus bicara. Lalu pasal 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Oke, mari lihat ini. Stefanus penuh Roh Kudus. Begitu dia penuh Roh Kudus, dia debat dengan orang Yahudi. Kayak bukan dia yang ngomong ya, karena Roh yang berbicara atas nama dia. Makanya takluk mereka semua. Bahkan pasal 7 ayat 55 ini kan Stefanus mau dirajam batu nih. Mau dilempar mati nih. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Dia lihat Yesus. Lalu batu-batu mulai berdatangan menghancurkan kepalanya. Tapi dia nggak lihat batu itu kan. Yang dia lihat adalah, kelihatannya begitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sudah nggak pikir mati atau hidup nih ya. Mau dihukum mati juga dia nggak peduli lagi nih. Yang penting dia penuh dengan Roh Kudus. Dia lihat Yesus Kristus. Itu karena dipenuhi Roh Kudus. Ya, sampai mati juga no problem. Oke, kisah 9 ayat 17 sampai 20. Kisah Para Rasul 9 ayat 17 sampai 20. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Maka, penuh dengan Roh Kudus. Berarti sekarang Paulus nih nanti didoakan oleh Ananias, dia penuh dengan Roh Kudus. Nah, lalu apa yang terjadi ketika Saulus penuh Roh Kudus? Baca terus ayat 18 dan terus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Paulus penuh Roh Kudus. Akibatnya apa? Dia beritakan Yesus di rumah ibadah dan dia mengatakan Yesus Anak Allah. Kelihatannya ketika orang sudah penuh Roh Kudus ini, sudah nggak takut lagi nih, ya. Berani ngomong Yesus, mati-mati seperti Stefanus. Oke, satu contoh lagi. Kisah 13, 9-10. Kisah Para Rasul 13 ayat 9 sampai 10. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Oke, lagi-lagi Paulus penuh Roh Kudus. Apa yang terjadi? Ya. Menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat, dan kejahatan.
engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Maka begitu Paulus penuh Roh Kudus, dia berani menantang Elimas. Ya, bahkan dengan kata-kata yang sangat berani, hai anak iblis. Jadi saudara coba lihat ya, Roh Kudus memenuhi Yohanes, dia bawa orang banyak bertobat. Roh Kudus memenuhi murid-murid, mereka bahasa lain. Roh Kudus memenuhi Stefanus, dia debat dengan berani, bahkan mati pun oke. Roh Kudus memenuhi murid-murid, mereka berani beritakan firman Allah. Roh Kudus menguasai Paulus, dia tampil dan ngomong firman Allah, tidak takut pada orang Yahudi. Roh Kudus memenuhi Paulus, dia berani melawan Elimas, hai anak iblis. Dari semua survei ini kita melihat bahwa kelihatannya kalau orang dipenuhi roh itu, roh menguasai dia sepenuhnya hati dan pikirannya, sehingga orang itu akhirnya mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus tanpa gentar dan tanpa takut. Karena kelihatannya bukan dia lagi itu ya, tapi sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Itu sama seperti kalau waktu kau mabuk itu dan kau naik di pohon kapok di ujung sana, lalu menari-nari di ujung pohon, itu kayaknya bukan kamu lagi ya, dan bukan kamu memang itu ya. Ya, tapi karena kamu di bawah pengaruh. Tapi fungsi akal budi mau nggak jalan. Tapi bedanya dengan Roh Kudus, begitu dikuasai Roh Kudus, itu seperti bukan kita lagi. Tapi Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang melakukan itu, tapi kita tetap sadar, nggak hilang. Paulus tahu apa yang dilakukan, Petrus tahu apa yang dilakukan. Tapi rupanya ada kekuatan yang besar yang menguasai hati dan pikiran, sehingga akhirnya mereka siap melakukan kehendak Tuhan tanpa takut. Ini ciri-ciri yang kita bisa lihat dalam kasus orang penuh Roh Kudus. Ya, oke, coba baca kata-kata MacArthur. Kita perlu mendapatkan makna yang setepat-tepatnya dari kata dipenuhi, seperti yang Paulus gunakan dalam Efesus 5 ayat 18 ini. Bila kita berpikir tentang pemenuhan, biasanya kita membayangkan gelas, kotak atau wadah di mana sesuatu dituangkan sampai wadah itu penuh. Tapi bukan itu yang Paulus bayangkan dalam benaknya di sini. Paulus tidak memikirkan dipenuhi sampai meluap, melainkan lebih mengenai dipenuhi sampai menyeluruh, dirembes oleh kuasa Roh Kudus. Suatu contoh yang jelas dan alkitabiah adalah garam. Taruhlah garam pada makanan dan seluruhnya akan digarami. Dalam arti tertentu, demikianlah cara kerja Roh Kudus dalam hidup Anda. Seluruh kuasanya hadir. Anda memiliki pengocok garam yang ilahi. Ya, jadi kalau masak sayur kita taruh garam itu artinya garam itu menggarami seluruhnya. Sampai seluruh bagian dari makanan itu asin. Nah, dipenuhi Roh Kudus itu sama seperti seluruh aspek dalam diri kita itu dikuasai. Ya, Roh Kudus menguasai seluruhnya. Mau pikirankah, hati kita, kehendak kita, ya, perasaan kita, itu sudah dikendalikan oleh Roh Kudus. Baca lagi kata-kata Ryrie. Kepenuhan Roh Kudus bisa digambarkan sebagai pengaruh dan kendali yang efektif dari Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Lanjut. Kepenuhan Roh Kudus merupakan kekuasaan Allah yang memberi kita kuasa oleh Roh Kudus untuk melakukan aktivitas khusus dan Roh Kudus memenuhi kita dengan sifatnya sendiri. Ya, Roh Kudus memenuhi kita dengan sifatnya sendiri. Jadi intinya adalah kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, pikiranmu dikendalikan Roh Kudus, hatimu, keinginanmu, perasaanmu, sehingga kamu melakukan kehendak Tuhan itu tidak takut. Apa yang Roh Kudus mau, apa yang Roh Kudus perintahkan, itu dapat kamu lakukan. Dipenuhi, dikuasai sepenuhnya, dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Itulah yang dimaksudkan dengan dipenuhi Roh Kudus. Oke, jelas? Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya. Apakah Roh Kudus tetap bersama atau melekat pada roh orang percaya pada saat manusia telah meninggal? Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Masalahnya kita nggak ada selama-lamanya di bumi ini kan? Ya, 60 tahun sudah almarhum. Ya kan? Nah, tidak mungkin Roh Kudus mendiami tubuh kita yang mati.
Untuk apa? Ya. Tapi kalau Roh Kudus mendiami kita selama-lamanya, berarti Roh Kudusnya harus selama-lamanya, kita juga harus selama-lamanya. Ya, jadi ini ada dua pribadi di sini, ada Roh Kudus dan ada saya. Roh Kudus menyertai saya selamanya. Kalau Roh Kudusnya tidak selama-lamanya, ya berarti saya sendiri dong. Ada saat di mana Roh Kudus berhenti. Tapi kalau Roh Kudus menyertai saya selamanya, tapi saya tidak selamanya, lalu terus Roh Kudus mau sertai siapa lagi kalau saya nggak ada? Nah, tapi problemnya adalah bahwa kita ini akan mati dan turun ke kuburan, ya. Tapi ingat bahwa penyertaan Roh Kudus kepada kita lebih dari sekedar tubuh jasmani kita yang akan hancur dan dari debu kembali ke debu. Ingat, manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa atau roh. Memang ada pandangan berbeda dalam doktrin antropologi Kristen. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari 3, tubuh, jiwa, roh. Terdiri dari 3. Itu namanya trikotomi. Tapi ada pandangan kedua itu adalah dikotomi. Manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa atau roh. Jadi hanya 2 saja. Ya. Saya penganut dikotomi, bukan trikotomi. Jadi saya percaya manusia hanya ada 2, bagi 2, tubuh dan jiwa atau roh. Tubuh ini kan dibentuk dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tapi jiwa atau roh ini itu sifatnya kekal. Disinilah bedanya kita dengan babi, anjing, dan sebagainya. Babi dan anjing itu ada. Tapi setelah kita potong jadi RW atau jadi babi kecap, CI babi tadi ada, sekarang tidak ada lagi. Ya kan? Ya. Ayam itu ada. Begitu kita ambil dan jadi potong, ayam tadi ada, sekarang tidak ada lagi. Selesai, lewat. Tapi kamu ada. Dan kalau kita ambil dan potong kamu, ya kan, tubuhmu hancur. Tapi jiwamu itu tidak hancur. Jiwa tetap ada. Maka jiwa itu kekal. Karena nanti jiwa juga kekal, itu juga di 2 tempat saja. Kalau dia nggak masuk surga, kan masuk neraka. Di surga dia kekal, di neraka dia kekal juga. Ya, kekal juga. Jadi berarti bahwa jiwa kita itu terus berada. Tidak pernah. Ini beda dengan doktrin saksi Yehova tentang nihilation, di mana nanti manusia, kan mereka tidak percaya ada neraka. Jadi nanti manusia ini right, dan sekarang ada yang tidak ada lagi. Tapi tidak, itu bukan ajaran kitab suci. Ya, mati tidak membuat kita berhenti keberadaan. Kalau lihat cerita orang kaya dan Lazarus itu kan, itu kalau mau bikin film tuh bagus itu, atau sinetron tuh, ada 2 babak. Babak pertama di dunia, orang kaya itu kaya raya. Lazarus miskin melarat. Tapi matilah orang kaya itu, mati jugalah Lazarus. Tapi cerita belum berakhir, belum ending. Mereka pindah tempat. Sementara Lazarus di pangkuan Abraham, itu di surga. Orang kaya itu menderita sengsara di alam maut, Hades, itu neraka. Maka hidup berlanjut di surga dan neraka. Berarti hidup belum berakhir di lubang kubur. Nah, waktu kamu percaya kepada Yesus, kamu diberikan Roh Kudus. Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Tubuhmu mati, Roh Kudus tidak menyertai tubuhmu yang mati itu, tapi jiwamu akan ada selama-lamanya kan? Maka demikianlah Roh Kudus tetap bersama-sama dengan jiwamu. Dia menyertai jiwamu selama-lamanya. Jadi penyertaan Roh Kudus kepada kita itu lebih daripada sekedar penyertaan fisik, tapi seluruh keberadaan kita, jiwa, tubuh, roh kita. Ya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Pak Esra mau nanya, apakah baptisan Roh Kudus sama dengan baptisan api seperti yang ada di Matius 3 ayat 11? Jika sama, mengapa di ayat ini sepertinya dibedakan? Jika beda, apa perbedaannya, Pak? Coba baca ayatnya. Matius 3. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan,
tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kedua, baptisan dengan api. Apakah baptisan Roh Kudus dengan baptisan api ini sama? Ya, ada penafsiran yang mengatakan sama. Karena seperti kita sudah pelajari dalam episode sebelumnya kan, Roh Kudus ini kan disimbolkan dengan api. Jadi baptisan Roh Kudus ya sama dengan baptisan api. Walaupun ada kata dan, ya tapi adanya kata dan di situ tidak harus berarti bahwa dua yang disebutkan itu pasti berbeda. Itu sama dengan Matius Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Coba lihat Kejadian 1 ayat 26 coba. Kejadian 1 ayat 26. Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke. Gambar dan Rupa kita. ada berapa? 2 ya? 2. Kejadian 1 ayat 26 ya. Satu ayat setelah itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Menurut gambar, rupa masih ada? Nggak ada ya? Rupa hilang, sisa gambar. Oke, sekarang Kejadian 5 ayat 1. Kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Dibuatlah dia menurut rupa Allah. Gambar masih ada? Nggak ada. Yang ini gambar dan rupa, yang ini gambar saja, tidak ada rupa. Yang ini rupa saja, tidak ada gambar. Jadi kesimpulannya apa? Sebenarnya gambar itu sama dengan rupa. Ya, jadi mau bilang gambar juga boleh, mau bilang rupa juga boleh. Kalau kamu mau pakai dua-dua juga gambar dan rupa juga boleh. Maksud itu ya, mau bilang maksud juga boleh, mau bilang tujuan juga boleh, mau pakai dua-dua maksud dan tujuan saya juga boleh. Maka penafsiran mengatakan bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Maka muncul penafsiran, kan api itu lambang Roh Kudus. Sehingga dibaptis dengan api itu ya sama saja dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu ada penafsiran begitu ya. Tapi ada penafsiran lain. Penafsiran lain itu dibaptis dengan Roh Kudus seperti yang sudah saya jelaskan, artinya menerima Roh Kudus. Ya. Memang api ini adalah lambang Roh Kudus, tapi setelah atau ingat yang kita sudah bahas simbol-simbol Roh Kudus, salah satu simbol Roh Kudus adalah api. Tapi api itu berfungsi untuk membersihkan. Ya. Atau memurnikan seperti api tukang perak itu ya, atau tukang logam itu untuk memurnikan perak, memurnikan logam. Maka di sini idenya itu adalah memurnikan atau pemurnian. Nah, ada api, perak itu akan dimurnikan, dikasih api, dibakar dengan api sampai murni. Nah, dibakar itu kan juga, terbakar itu juga sakit itu ya, menderita ya. Nah, maka disinilah kadang-kadang Tuhan memurnikan kita dengan memberikan penderitaan. Ya. Anak kalau dimanja itu ya, biasanya tidak menjadi anak yang kuat. Begitu lahir, papa mama orang kaya, kasih sekolah bagus, dimanja, minta mobil dikasih, minta motor dikasih, minta helikopter dikasih. Itu biasanya anak nggak, daya juangnya nggak ada. Ya. Tapi kalau orang tua yang keras kepada anak, ya, biar dia kaya raya pun dia biarkan anaknya hidup menderita. Saya punya kenalan, dia cerita tentang papanya orang kaya dan punya mobil. Tapi papanya kumpul anak-anak semua, dengar baik-baik ya, kalian semua ya. Itu mobil papa, bukan mobil kalian. Jadi papa kasih tahu, kalian ke sekolah, jangan harap naik mobil papa, jalan kaki. Dan
Papanya bisa jalan, lihat anak jalan kaki, ya, nah, jalan terus. Ya akhirnya mereka menjadi anak-anak yang mandiri, yang tidak harap gampang. Ya. Kalau mau makan enak, jangan harap papa, itu papa punya uang. Sekolah baik-baik, nanti cari kerja baik, baru makan enak. Ya. Artinya, papanya itu membiarkan anak-anak itu hidup dalam penderitaan. Tapi gara-gara penderitaan itu memurnikan mereka dan mereka menjadi anak-anak yang bagus. Ya, anak-anak yang bagus. Dengan kata lain, dibakar dengan api itu untuk memurnikan. Nah, waktu kamu percaya kepada Yesus, Roh Kudus diberikan. Kamu sudah dapat baptisan Roh Kudus. Tapi untuk membentuk karaktermu jadi bagus, ini perlu dikasih banyak penderitaan. Ya. Coba buka 2 Timotius pasal 3. Atau ke pasal 2 dulu, lihat judul perikopnya apa? Panggilan untuk ikut menderita. Panggilan untuk ikut menderita, ya. Lalu lihat ayat yang ke-12, 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita dianiaya. Akan menderita. Lalu pasal 3, judul perikopnya, Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. iman bertumbuh dalam, Penganiayaan. pertama, aniaya. 2, Pembacaan kitab suci. jadi kalau baca kitab suci, iman bertumbuh. Tapi belum cukup. Iman masih bertumbuh lagi dengan aspek yang lain. Apa? Penganiayaan. Jadi supaya imanmu bertumbuh, Tuhan perlu kasih penganiayaan dan penderitaan dulu. Ya. Waktu kamu percaya Yesus, kamu sudah dapat Roh Kudus. Berarti baptisan Roh Kudus sudah dapat. Tapi supaya kamu terus bertumbuh dan karaktermu bagus, kasih aniaya dulu. Kasih penderitaan dulu. Waktu dikasih aniaya, kamu menjadi bertumbuh. Nah, waktu kamu dikasih aniaya itulah kamu telah menerima baptisan api. Gitu ya. Jadi, kalau baptisan Roh Kudus enak ya. Kalau baptisan api, kok nggak enak ya? Tapi kamu akan dapat. Ayat 12 tadi, memang setiap orang mau hidup beribadah dengan Kristus harus menderita aniaya. Ya. Markus 13, ayat 13. Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Waktu kamu percaya Yesus, orang akan benci kamu. Bahkan bisa jadi keluargamu sendiri benci kamu. Ya, keluargamu mungkin usir kamu dari rumah. Kamu menderita. Waktu kamu menderita, kamu sedang dapat baptisan api. Ya, jadi ada 2 penafsiran, tapi saya lebih condong kepada penafsiran yang kedua ini. Jadi baptisan Roh Kudus merujuk pada kamu mendapatkan Roh Kudus saat kamu percaya. Tapi baptisan api adalah penderitaan yang Tuhan kasih, semacam api yang memurnikan logam, api yang memurnikan perak. Demikianlah penderitaan itu memurnikan imanmu, membuat imanmu bertumbuh. Jadi itu maksudnya baptisan api, ya. Oke, ada lagi? Satu lagi, Pak. Ya. Bagaimana dengan orang yang sudah dibaptis Roh Kudus atau sudah menjadi orang percaya kemudian pindah ke percayaan lain? Apakah itu bisa diartikan Roh Kudusnya meninggalkan dia, Pak? Oke. Ini waktu seorang percaya Yesus diberi Roh Kudus. Dan tadi kita sudah lihat Roh Kudus yang diberikan itu selama-lamanya. Roh Kudus tidak mungkin tinggalkan dia. Tahu-tahu dia jadi mualaf. Apakah Roh Kudus tinggalkan? Kalau Roh Kudus tinggalkan, ayatnya jadi salah. Selama-lamanya. Jadi berarti Roh Kudus tetap ada. Jadi kalau dia pergi, keluar dari Kristen, tinggal Kristen, pergi menyembah berhala, juga Roh Kudus tetap ada di situ. Gitu. No. Roh Kudus tidak ada dalam diri dia. Berarti Roh Kudus meninggalkan dia? Tidak juga. Kenapa? Kalau sampai dia pindah agama, murtad, tinggalkan Kristus, itu hanya menunjukkan dia nggak pernah percaya sungguh-sungguh.
Jadi Roh Kudus memang belum pernah ada dalam diri dia. Coba baca 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi sabar ya. Ini dia bilang bahwa sekarang ada banyak antikristus. Coba ulang ayatnya, saya jelaskan tentang antikristus ini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang. Berarti antikristus ada berapa orang? Seorang. Berarti antikristus itu satu orang. Sudah datang? Akan datang. Akan datang. Berarti belum datang zaman Yohanes itu ya. Berarti dia baru akan datang. Jadi antikristus itu satu orang, tapi belum datang. Kalimat selanjutnya? Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Oke. Sekarang, yang tadi akan datang, tapi ini sekarang. Banyak antikristus. Berarti antikristus itu ada dua macam loh. Antikristus tunggal itu belum datang. Tapi antikristus banyak, ini anak buahnya, itu sudah datang. Sudah muncul. Jadi memang antikristus besar, ini masih belum. Nanti menjelang akhir zaman baru dia muncul. Tapi antikristus kecil-kecil ini sudah muncul banyak mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, lalu ayat selanjutnya. Memang mereka berasal dari antara kita. Memang mereka ini yang mana? Antikristus. Ini, antikristus kecil nih. Ya. Mereka berasal dari kita. Berarti mereka dulunya agama apa itu? Mereka berasal dari kita. Kristen dong. Tapi rupanya mereka Kristen, lalu akhirnya mereka keluar, lalu jadi antikristus itu. Oke. Memang mereka berasal dari kita, berarti mereka di dalam Kristen. Terus? Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Oke. Mereka dari kita, tapi nggak sungguh-sungguh. Artinya mereka hanya Kristen KTP saja, tapi nggak pernah sungguh-sungguh jadi Kristen. Jadi mereka ini orang Kristen KTP saja, tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Terus? Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Kalau mereka sungguh-sungguh pada kita, mereka Kristen sejati, niscaya, ini karena namanya niscaya, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Kalau mereka sungguh-sungguh, niscaya mereka bersama, mereka nggak mungkin keluar jadi antikristus. Terus? Tetapi hal itu terjadi. Hal itu terjadi, maksudnya keluarnya mereka itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada jadi kita. kalau mereka keluar tuh hanya untuk menyatakan bahwa mereka nggak pernah sungguh-sungguh. Ya kan? Jadi kalau ada seorang Kristen, tiba-tiba dia pindah. Tadi kelihatannya rajin ke gereja, sekarang pindah ke agama lain. Itu tidak, kalau dia sungguh-sungguh Kristen dan sudah dapat baptisan Roh Kudus, dia nggak akan keluar. Tapi kalau sampai dia keluar ke agama lain, itu hanya membuktikan bahwa dia tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dia cuma Kristen, tapi kalau begitu, dia tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, masa dapat Roh Kudus? Jadi semua orang yang meninggalkan Kristus jadi mualaf itu ya, lalu menjadi anti dengan Kristen itu bukan Roh Kudus meninggalkan dia, tapi dia nggak pernah ada Roh Kudus dalam diri dia. Ya, kalau dia betul-betul Kristen dan ada Roh Kudus, niscaya dia tetap bersama kita. Ya, jadi kalau Roh Kudus sudah masuk nggak mungkin keluar. Tapi kalau dia sampai pergi ke agama lain, ya itu berarti memang Roh Kudus nggak pernah ada di situ kok. Oke. Pemirsa sekalian, kalau saudara juga punya pertanyaan, jangan ragu-ragu, ada nomor di layar kaca Anda. Silakan kirimkan pertanyaan Anda ke sana, dan tim Pijar TV akan dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Dan kalau program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini bisa jadi berkat bagi saudara,
ini semua juga tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. Ada banyak orang, termasuk dari pemirsa juga, yang terus berdoa buat Pijar TV. Dan juga bahkan memberikan dukungan dana buat Pijar TV untuk memproduksi program-program seperti Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Mari terus berdoa, bahkan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk berdonasi, mau ambil bagian dalam produksi program ini, saudara juga bisa mendukung Pijar TV dalam hal ini. Dan marilah kita belajar bersama-sama memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan lewat program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh di dalam kebenaran itu. Akhirnya saya Pendeta Ezra Soru bersama dengan seluruh rekan yang ada di sini dan seluruh tim Pijar TV berharap bahwa semua program ini memberkati saudara. Salam terang bagi Indonesia.